Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Baik. Ibu. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kalian sudah mengirim foto kehadiran lewat WA Group kan, anak-anak? Sudah, Ibu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Farhan, Ibu boleh minta tolong memimpin doa untuk pembelajaran kali ini? Oleh Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih, Farhan. Nggak sih hari ini akan belajar apa? Belum tahu, Ibu. Belum Hari tahu, ini, Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu nih, kalian itu kalau di rumah mengkonsumsi makanan pokok, nasi, atau umbi-umbian, atau yang lainnya? Saya makan nasi, Bu. Ini nasi, Bu. Nah, betul. Sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, makanan pokok di Indonesia itu rata-rata mengkonsumsinya nasi ya. Pada gambar yang sudah Ibu berikan di layar tatap maya ini, kalian tahu nggak itu gambar apa? Di Ibu. Gambar padi, Padi, Bu. Ibu. Betul. Padi adalah tumbuhan yang akan menghasilkan beras. Beras inilah yang akan menjadi nasi ketika dimasak. Gitu ya anak-anak. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras adalah berasal dari padi? Mari kita mengenali padi. Nah, nasi adalah makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Betul nggak? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Banget ya, karena keluarga kita pun hampir semuanya memakan makanan pokok berjenis nasi. Di sini ada teks rumpun padi. Ibu mau minta tolong dong Regita untuk baca teks rumpun padi yang sudah ada di PPT. Baik, Ibu. Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Regita? Teks rumpun padi. Ibu, apakah terdengar suara saya? Terdengar Regita? Oke. Terdengar. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Daerah Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai sudah Ibu. Terima kasih Regita. Nah, dari teks rumpun padi yang sudah tadi Regita baca, maka di sini Ibu beri contoh gambar
sawah dan petani yang sedang menanam padi. Padi bukan hanya ditujukan untuk dikonsumsi oleh manusia, tapi biji padi dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat dan hama weret. Sawah, tempat menanam padi juga bukan menjadi tempat tinggal beragam hewan, seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Kulit padi memiliki beragam manfaat. Bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sampo dan bahan prakarya, lalu untuk bahan bakar. Nah, di sini kan ada sawah ya. Sawah itu adalah sumber mata pencaharian petani karena pekerjaan petani adalah menanam padi, berladang, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sawah. Sawah itu sangat berguna sekali untuk petani. Di sini ada gambar beras, lalu nasi. Kenapa sih ada gambar beras sama nasi? Ada yang tahu nggak? Farhan, Regita? Tahu Ibu. Nah, beras yang dihasilkan dari padi ini dimasak menjadi nasi. Nasi memiliki kandungan karbohidrat yang akan menghasilkan tenaga pada tubuh kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Karbohidrat juga penting untuk proses metabolisme tubuh agar kandungan dalam tubuh tetap seimbang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, selain beras atau padi ya, di Indonesia juga memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di sini kan udah ada gambarnya. Seperti sagu, umbi-umbian, singkong, dan pisang adalah beberapa di antaranya. Setelah itu, mari kita berdiskusi. Dari gambar yang sudah ada di sini, pertumbuhan padi memiliki 3 tahap penting. Simaklah gambar di bawah ini. Ibu minta Regita untuk menyebutkan atau menjelaskan 3 tahap penting pertumbuhan padi. Silakan Regita. Dibaca, Ibu. Ya, Regita. Pertama-tama, kemudian direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya akan memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga Oh, kayaknya sinyal Regita terganggu nih. Untuk Farhan deh. Farhan bisa nggak ngejelasin 3 tahapan penting pertumbuhan padi? Bisa Ibu. Jadi pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu biji yang sudah ditanam di lahan sementara tadi itu akan tumbuh. Nah, kemudian bakal akar dan tunas menonjol keluar. Setelah itu batangnya memanjang, lalu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali Farhan. Terima kasih. Nah, benar ya yang telah dijelaskan oleh Farhan tadi, bahwasannya ada 3 tahap penting pertumbuhan padi. Yang pertama-tama nih, gabahnya ini direndam 1 malam di dalam air, lalu ditanam di lahan sementara. Nah, biji yang tadi sudah ditanam di lahan sementara akan tumbuh, lalu bakal akar dan tunasnya menonjol keluar, dan batangnya memanjang. Ditanamlah di sawah. Nah, tanaman padi ini berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Seperti itu sampai seterusnya.
Di sini Ibu akan menjelaskan soal tahap pertumbuhan padi berlangsung bagaimananya. Di sini kan udah ada gambarnya. Tahap pertumbuhan padi ini berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Kan kalian suka nemu tuh ya di tukang beras gitu. Ada beras merah, ada beras ungu, atau yang disebut ketan hitam, lalu macam-macam beras yang lainnya. Nah, padi ini adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan hidup rakyat Indonesia yang sejahtera. Karena kalau nggak ada padi, bisa dibayangin dong, nasi itu tidak ada, lalu mengalami kepunahan, maka harus dijaga keberadaannya. Nah, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, apa, Han? Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, Ibu. Betul. Yang kedua, Regita. Halo, Regita. Iya, Ibu. Yang kedua, apa? Ibu, apakah terdengar? Terdengar. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misal dijadikan untuk mendirikan bangunan. Pintar. Yang ketiga, Nabila. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman akan tumbuh. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari materi yang sudah kita pelajari yang tadi itu tentang padi, ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Farhan, mau? Mau, Ibu, sebentar ya. Ya, Farhan. Jadi itu padi itu sangat penting buat kehidupan kita karena kita sebagai masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Nah, terus juga itu pertumbuhan padi itu ada 3 tahap. Yang pertama bijinya direndam 1 malam, terus ditanam ke lahan yang sementara. Terus biji akan tumbuh, lalu setelah bijinya tumbuh sampai berbunga, nah jadi deh sebuah padi. Seperti itu, Ibu. Benar banget, Farhan. Terima kasih ya. Nah, betul apa Sama-sama, yang Ibu. sudah Farhan jelaskan tadi. Bahwasannya padi adalah tanaman yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia sangat bergantung pada yang namanya beras.
Seperti itu ya, dan ada 3 tahapan penting yang sudah Farhan jelaskan tadi. Untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas yang nantinya akan dikirim pada WA Group ya anak-anak. Tugasnya itu tuliskan tanaman pokok yang kalian ketahui, lalu sebutkan apa saja yang ingin kalian tanyakan pada Ibu, dan kirimkan melalui WA Group pada hari Jumat nanti. Terakhirnya hari Jumat ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Langkah baiknya sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Farhan bisa memimpin doa penutup. Bisa, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farhan. Makasih ya buat anak-anakku yang sudah menghadiri pembelajaran hari ini. Ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.